Jakarta makin sumpek. Kerugian akibat macet di Jakarta ditaksir tembus 12,8 triliun rupiah per tahun. Jika tak ada terobosan luar biasa dalam pengelolaan transportasi publik dan pertumbuhan kendaraan pribadi tidak bisa dikurangi, kerugian akibat macet di Jakarta akan meroket hingga 65 triliun rupiah 5 tahun mendatang. Angka ini hampir setara dengan total APBD DKI Jakarta tahun 2015. Berbeda dengan ojek konvensional, Gojek memanfaatkan aplikasi online di smartphone. Penumpang dimudahkan karena bisa memesan layanan antarjemput, membeli makanan, atau mengantar barang. Selain dipuji, kehadiran Gojek juga mendapat penolakan. Organisasi Angkutan Darat atau Organda Jakarta misalnya memprotes kehadiran Gojek. Organda Jakarta menilai sepeda motor bukan salah satu kendaraan umum yang dibolehkan mengangkut penumpang sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Begitu pula sejumlah tukang ojek di beberapa kawasan yang sudah lebih dulu bergelut dengan bisnis ojek. Dukungan untuk Gojek datang dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Menurut Gubernur Basuki, Gojek tak ubahnya taksi modern, memudahkan pengemudi atau drivernya mencari penumpang. Sekarang, Gojek memiliki pesaing yaitu Grab Bike. Perusahaan asal Malaysia ini mengincar pasar yang sama dengan Gojek. Apalagi yang bakal dilakukan Nadiem Makarim untuk memenangkan persaingan? Nadiem, semua orang yang tinggal di Jakarta tahu bahwa yang paling membuat kita pusing itu adalah kemacetan. Lalu kemudian Anda datang dengan jalan keluar Gojek. Saya sudah membaca tentang beberapa kelebihan Gojek. Kan itu kan Anda, kenapa orang kemudian karena harganya pasti tidak ada tawar-menawar, kecepatannya murah, lalu kemudian bisa sampai pada tepat waktu. Gambaran Anda tentang masa depannya seperti apa? Karena kan akan ada pertanyaan, kalau persoalan lalu lintas ini selesai, jangan-jangan Gojek selesai juga. Wah, saya rasa itu nggak akan pernah terjadi. Saya akan dengan senang hati Gojek tutup kalau tidak ada masalah kemacetan lagi di Jakarta. Yang paling penting itu sebenarnya untuk kesejahteraan sebanyak mungkin orang. Tapi yang saya rasakan adalah transportasi umum, walaupun itu sangat membantu, itu harus ada cara untuk orang nyampe kepada titik-titik tersebut yang namanya last mile atau feeder, itu. Ya. Dan terus terang kalau itu menggunakan mobil itu akan sangat sulit karena akan makan waktu yang lama dan juga dari sisi cost juga nggak memadai. Jadinya menurut saya solusi feeder yang paling efektif adalah melalui ojek. Itulah yang paling. Jadi walaupun transportasi umum di kota Jakarta itu improve significantly dan pasti akan, saya punya banyak keyakinan dengan Pemda Jakarta sekarang dengan visinya yang luar biasa. Gojek akan terus ada karena dia akan membantu feeding kepada sistem transportasi itu. Bukan hanya itu, Gojek akan selalu ada karena sekarang Gojek bukan hanya transportasi. Betul. Gojek mengurus masalah logistik, pengiriman, makanan, kurir, belanjaan, dan lain-lain. Dan Anda bersaing dengan Tiki, dengan JNE atau apa gitu kalau soal kurir? Sebenarnya enggak. Enggak juga. Karena kami menawarkan suatu kategori di bawah 60 menit yang mereka tidak ada itu penawaran itu. Dan harganya pun juga lebih premium daripada mereka. Jadinya kalau bisa dibilang kompetisi sih enggak. Karena kami membuka segmen baru, segmen instan gitu. Tapi memang komunitas sepeda motor ini memang itu khas di kota-kota negara yang belum terlalu maju. Kan itu kan kalau kita ke kota-kota di Eropa kan nggak ada pengendara sepeda motor kayak kita di sini, di Amerika juga nggak ada. Tapi kalau di sini di dalam kota di Indonesia atau kalau kita ke Vietnam atau kita ke Kamboja itu kan banyak ya. Artinya kan lahan bisnis kalau Anda kota-kota di Indonesia itu berkembang bisa di luar juga? Menurut saya sih bisa. Apakah kita mau melakukan itu apa enggak belum tentu. Karena kami ini ingin ini sebenarnya suatu kebanggaan untuk Indonesia. Jadi saya sebenarnya kepengen kita fokusnya di Indonesia saja. Gitu kita diversify bisnisnya biar orang luar bisa melihat bahwa bisa loh Indonesia menciptakan suatu inovasi teknologi baru yang kelas dunia gitu. Jadinya ini secara emosional tim kita juga sangat nasionalis, Pak. Dan saya baca pelanggan Anda sudah di atas 1 juta bukan? App download kita sudah mendekati 2 juta sekarang.
App downloadnya mendekati 2 juta. Ya, kemarin saya baru cek ranking kita di atasnya WhatsApp di iOS. Tapi Anda kan akan lihat, Anda sebagai perintis yang pertama dalam bisnis ini. Tapi kan akan ada follower berikutnya. Pasti, pasti. Pasti ada. Terus kompetisi lain. Yang saya ingin lihat sebenarnya kompetisi dari dalam negeri. Itu yang saya ingin kita gedein sama-sama industri ini. Jadinya saya sebenarnya senang kalau melihat kalau ada orang yang lokal-lokal yang membantu. Jangan semuanya dari Malaysia saja gitu yang turun dan mengkompet. Karena harus healthy kompetisi ini. Jangan cuma berdua aja kita berkompetisi gitu. Ya, ada yang ingin sendiri saja gitu, jangan ada yang lain gitu. Maksudnya bisnis ini kan ini kan pastilah dari sisi bisnis tentunya sisi bisnis normal banyak orang ya yang ingin menjadi monopoli, tapi menurut saya monopoli itu tidak sehat dan bagi kami itu kompetisi itu hal yang membuat kita lebih maju lagi. Kalau lihat tadi 2 juta, hampir 2 juta, angka itu akan naik sampai di berapa? Saya nggak tahu Pak. Itu terus terang saya tidak tahu. Kita ada proyeksi, tapi kita selalu salah proyeksinya. Pasti ada proyeksi kan, bisnis kan? Ada. Proyeksinya berapa? Tapi sekarang proyeksi itu, kita sebenarnya proyeksinya akhir tahun ini itu 500.000 download. Oh, kalau hitung proyeksi awal adalah akhir tahun ini 500.000 download. Iya. Faktanya sudah mendekati itu. Jadi saya juga mau bilang angka apapun juga mungkin salah lagi gitu nanti. Oke, kita jeda lagi ya. Pemirsa, kami akan segera kembali.